Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Muhammad Gunawan, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 2 semester 4. Adapun nomor induk mahasiswa 602022021064, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas Ekonomi Mikro Islam dengan dosen pengajar Dr. Syafaruddin SAG MSI. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas komoditas halal, di mana referensi yang saya ambil dari buku yang ditulis Dr. Syafaruddin SAG MSI. Mestinya di antara teman-teman sekalian masih ada yang belum mengetahui apa itu komoditas halal. Komoditas halal yaitu memproduksi barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis dan bisa digunakan untuk mewujudkan maslahah, seperti yang telah disebutkan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 114-116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Innama harrama alaikumul maytata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman itturra ghaira bagin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kasiba hasa halalun wa hasal haram litaftaru 'alallahil kasiba. Innalladzina yaftaruna 'alallahil kasiba la yuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, makanlah yang halal, lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembeli dengan tidak menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Nah, adapun kaitan komoditas halal dengan ayat tersebut, bahwa komoditas atau barang yang bisa ditransaksikan atau sebagai sarana konsumsi dan produksi, yaitu suatu objek atau jasa yang halal yang memiliki nilai ekonomis yang bisa digunakan untuk mewujudkan maslahah, baik yang manfaat fisik maupun non-fisik. Objek adalah benda-benda yang berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk mewujudkan maslahah. Sedangkan jasa adalah suatu barang yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan untuk mewujudkan maslahah.
Jadi, barang dan jasa itu merupakan alat atau sarana yang memiliki nilai ekonomis yang digunakan untuk mewujudkan maslahah. Barang sebagai sarana dalam mewujudkan maslahah dapat dibedakan berdasarkan cara memperolehnya, kegunaan dalam hubungannya dengan barang lain ataupun dengan cara proses produksinya. Yang pertama, berdasarkan dari cara memperolehnya, terdiri dari barang bebas dan barang ekonomi. Barang bebas yaitu barang yang diperoleh tanpa mengorbankan sumber daya ekonomi, misalnya udara, sinar matahari, air, dan jumlahnya yang sangat melimpah. Barang bebas ini merupakan ciptaan Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Sedangkan barang ekonomi yaitu barang yang diperoleh dengan mengorbankan sumber daya ekonomi, misalnya pakaian, makanan, dan juga rumah. Barang ekonomi ini terdiri dari barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi adalah barang secara langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik yang sifatnya tahan lama, misalnya pakaian, perabot rumah, kendaraan, maupun yang tidak tahan lama, misalnya bahan bakar, makanan, obat-obatan. Sedangkan barang produksi adalah barang yang secara tidak langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia karena harus mengalami proses produksi seperti bahan baku. Yang kedua, berdasarkan kegunaan dalam hubungannya dengan barang lain, terdiri dari barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang biasa menggantikan barang lain, seperti bus dapat menggantikan angkutan kereta api, dan jagung dapat menggantikan beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang bisa melengkapi barang lain, yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia apabila digunakan secara bersama-sama, misalnya bensin dengan kendaraan dan tinta dengan pena. Ketiga, berdasarkan proses produksinya, terdiri dari barang mentah, barang setengah jadi, dan juga barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami suatu proses produksi atau pengolahan dan akan dijadikan sebagai bahan yang laku dalam proses produksi, misalnya kapas, kayu, dan beras. Adapun yang dimaksud dengan barang setengah jadi yaitu barang yang telah mengalami proses produksi namun belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara sempurna, misalnya kapas menjadi benang, kayu menjadi papan, dan beras menjadi tepung. Sedangkan barang jadi yaitu barang yang telah mengalami proses produksi secara sempurna dan dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan, contohnya kue, pakaian, meja. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.